Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukajaya, Ibu Tika Kartika SPD SD yang saya hormati, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sukajaya yang saya hormati, siswa siswi perwakilan SD Negeri 1 Sukajaya yang Bapak banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka bersama di SD Negeri 1 Sukajaya dalam kegiatan program rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Sholawat serta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Sukajaya, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sukajaya yang telah bisa hadir dan meluangkan waktunya pada kegiatan sosialisasi program rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Program ini adalah merupakan tugas dari modul akhir diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Langsung saja saya akan mempresentasikan program saya. Di situ ada slide pertama, rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek yang disusun oleh Dede Musik Irfani atau saya sendiri, PKG PJOK ya, kelas 6. Adapun judul program di sini adalah Sabula Kakap, Sabtu Bugar berolahraga melalui lomba olahraga tradisional Hadang, Sport Education Model antar tim siswa-siswi SD Negeri 1 Sukajaya. Jadi dalam kegiatan ini adalah kegiatan Sabtu Bugar berolahraga. Kegiatannya adalah lomba olahraga tradisional Hadang menggunakan model pembelajaran Sport Education Model. Adapun di situ latar belakang proses pembelajaran yang bermakna akan memiliki dampak yang positif terhadap siswa.
Tentunya hal tersebut memerlukan strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan dan minat siswa sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sport education model merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap secara langsung dalam kehidupan nyata di bidang olahraga. Pendekatan ini dapat berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran di dalam tim sesuai dengan minatnya. Jadi di sini ada sport education model. Jadi di sini peserta didik berperan atau sebagai penyelenggara atau panitia dalam kegiatan lomba yang akan dilaksanakan. Baik ada yang menjadi panitianya, ada yang menjadi atletnya, ataupun ada yang menjadi manajernya di situ. Sekolah yang dimana menjadi wadah siswa untuk belajar berada di lingkungan dengan nuansa budaya yang begitu kental, tidak terkecuali dari permainan-permainan siswa yang pada umumnya menyukai permainan olahraga tradisional. Salah satunya yang sangat digemari adalah permainan hadap, olahraga hadap. Dalam upaya melestarikan pengembangan dan menjaga kelangsungan serta kesinambungan olahraga tradisional, tentu perlu adanya suatu gebrakan berupa kegiatan yang dapat mewujudkan dari harapan tersebut, di mana olahraga tradisional sebagai warisan bangsa yang harus kita lestarikan sejak dini. Jadi jangan sampai olahraga tradisional itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Di era modern sekarang ini jangan sampai olahraga tersebut punah ya, termakan oleh zaman. Kegiatan tersebut di mana nantinya guru bertindak selaku fasilitator dan pengawas, siswa nantinya yang akan melaksanakan tugas sebagai peran yang diminatinya. Di samping itu sarana prasarana penunjang yang sudah dimiliki menjadi keuntungan tersendiri dalam melaksanakan program ini, serta dukungan finansial dari sekolah menambah peluang guna suksesnya penyelenggaraan program yang akan dilaksanakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, adapun di situ tujuan program sebagai guru PJOK, visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Kami berkomitmen untuk mendukung perubahan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam kehidupan mereka. Tujuan program di sini, satu, meningkatkan partisipasi aktif pada peserta didik. Jadi peserta didik di sini aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang kedua, mengembangkan pemahaman peserta didik tentang olahraga tradisional dan membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar dan situasi yang nyata. Yang keempat, melestarikan permainan tradisional khas Indonesia. Nah, jadi di sini ada lagi ya, tujuannya melestarikan permainan tradisional. Jadi harus selalu dikembangkan di sekolah agar permainan tradisional tidak mudah termakan zaman ya di era modern sekarang ini. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dengan tujuan-tujuan ini diharapkan
dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif pada peserta didik, serta memperkuat keterlibatan dan dukungan dari komunikasi atau komunitas belajar dalam sekolah. Di situ ada capaian, langkah, dan hasil. Capaian meningkatkan kekompakan antar peserta didik dalam berkolaborasi, berdiskusi dan bekerja sama dalam proses perencanaan awal program, serta membentuk kepanitiaan dalam perlombaan. Di sini peserta didik berkolaborasi, berdiskusi dan bekerja sama untuk merencanakan program yang sudah dibentuk dan menyusun kepanitiaan yang akan dilaksanakan. Meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai permainan olahraga tradisional khas Indonesia. Mengembangkan keterampilan gerak, menumbuhkan sikap sportivitas, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab setiap peran. Jadi di sini peserta didik juga harus bertanggung jawab dalam setiap peran yang mereka minati. Langkah-langkah mengumpulkan peserta didik kelas 4, 5, 6 untuk mendiskusikan bersama kegiatan yang akan dilaksanakan, membentuk struktur kepanitiaan. Peserta didik memilih peran sesuai dan potensi dengan dan minatnya. Pembahasan peraturan atau juknis mengenai olahraga tradisional hadang. Memberikan kesempatan peserta didik untuk berlatih hadang bersama timnya. Pelaksanaan perlombaan yang menekankan sikap sportif dalam tim. Peserta didik mencerminkan sebagai panitia dalam perlombaan dengan kepemimpinan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Jadi setiap peserta didik harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perankan. Misalkan mereka berperan sebagai wasit, sebagai pelatih, ataupun sebagai kepala sekolah, sebagai pembuka kegiatan tersebut. Hasil, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan model SEM atau Sport Education Model sesuai dengan perannya masing-masing. Peserta didik dapat menumbuhkan jiwa sportivitas dan tanggung jawab. Peran, semua peserta didik berperan sebagai atlet, wasit, pelatih atau manajer, kepala sekolah, dan perangkat pertandingan lainnya sesuai yang diminatinya. Peserta didik yang berperan sebagai wasit atau juri perlombaan hadang menjelaskan peraturan atau juknis kepada pelatih dan manajer dan atlet saat technical meeting. Jadi di sini nanti ada technical meetingnya juga yang akan dipimpin oleh panitia pelaksana, yaitu dari peserta didik. Mereka akan menjelaskan bahwa layaknya seperti technical meeting yang sebenarnya, ada yang menjadi panitianya di situ ya, dan kepada manajer-manajer yang mengikuti pertandingan tersebut. Peserta didik yang menjadi atlet, pelatih atau manajer dalam proses latihan. Peserta didik yang menjadi atlet, pelatih atau manajer dalam perlombaan. Struktur, program, dan mitra dalam KBS atau komunitas belajar sekolah. Yang pertama, program ini merupakan program kurikuler sekolah sebagai penguatan, pendalaman, dan pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam mitra kurikuler di kelas. Murid yang terlibat dari kelas 4, 5, dan 6 putra dan putri. Jadi di
saya melibatkan siswa atau peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, yang terlibat dalam program ini kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, guru PAI, operator sekolah, dan siswa kelas 4, 5, 6. Yang keempat, waktu kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2024 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat sosialisasi dan perencanaan di ruang TIK, kelas, dan guru. Adapun tempat perlombaan akan dilaksanakan di lapangan sekolah. Alat yang digunakan adalah kamera HP, mikrofon, speaker aktif, proyektor, laptop atau PC, dan ATK. Yang kelima, dalam KBS ini atau komunitas belajar sekolah ini, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab, dan saya sebagai guru PJOK sebagai fasilitator, guru kelas sebagai pengawas dari masing-masing siswa di kelasnya, guru PAI sebagai motivasi dalam penumbuhan sikap kepada siswa, operator sekolah sebagai publikasi dan tim IT kegiatan. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah sini. Yang pertama adalah aset manusia. Sekolah memiliki kepala sekolah dan guru yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademinya, serta siswa-siswi yang nantinya menjadi satu bagian dalam terlaksananya program ini. Jadi aset manusia ini terdiri dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik yang ada di komunitas belajar sekolah. Yang kedua adalah aset fisik. Dalam perlombaan ini sekolah mempunyai sarana dan prasarana penunjang seperti ruang kelas yang nyaman, lapangan olahraga yang luas, alat hadang yang cukup, jaringan internet untuk publikasi kegiatan dan sarana pendukung lainnya. Aset fisik ini tadi berupa ruang kelas yang nyaman ya, terus lapangan olahraga yang luas seperti lapangan yang di depan kita itu lumayan cukup luas dan bisa digunakan untuk perlombaan hadang. Aset finansial, kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari finansial, di mana sekolah mempunyai dana BOS guna mendukung program kegiatan ini, seperti untuk pembelian ATK, hadiah maupun lainnya. Aset sosial juga terakhir. Pelibatan komite sekolah dan paguyuban orang tua siswa. Hadirin sekalian yang berbahagia, di situ ada rencana evaluasi. Dalam program ini ada beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam proses evaluasi kegiatan. Di antaranya, satu, proses perencanaan meliputi peninjauan tujuan dalam program, pelibatan guru dalam kompel dan peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan meliputi evaluasi kinerja tim dari keaktifan, kolaborasi,
dan kerjasama peserta didik, nilai sportivitas, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang dilaksanakan peserta didik sesuai perannya. Evaluasi pengelolaan waktu. Siswa yang mengikuti program ini akan diminta mengisi survei dan formulir umpan balik untuk menilai pengalaman dan keterampilan yang diperoleh. Kepala sekolah dan guru akan diwawancarai untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan program dan tantangan yang dihadapi. Alat pengumpulan data di sini berupa melalui diskusi, lembar umpan balik, wawancara, dan refleksi siswa. Hadirin sekalian yang berbahagia, di sini kemungkinan dan tantangan yang pertama, kurangnya antusias dan motivasi peserta didik dalam program ini. Jadi di sini banyak peserta didik yang mungkin kurang bersemangat atau kurang antusias mengikuti program ini. Yang kedua, pengelolaan waktu yang padat dan keterbatasan waktu dalam setiap sesi dengan peserta didik. Yang ketiga, faktor alam atau cuaca. Perlombaan dilaksanakan di lapangan terbuka atau outdoor. Jadi yang ketiga adalah faktor alam dan cuaca. Pada waktu pelaksanaan bisa saja terjadi hujan deras yang mungkin akan membuat lapangan menjadi becek dan licin, sehingga pertandingan saat itu bisa digeser atau diundur ke waktu yang lain. Yang keempat, kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik kurang terjalin. Yang kelima, kesenjangan usia dengan rekan sejawat. Adapun solusi, satu, melakukan pendekatan lebih intens kepada peserta didik, sampaikan manfaat dan keseruan dari kegiatan ini. Yang kedua, penambahan waktu persiapan agar lebih maksimal. Yang ketiga, melakukan penjadwalan ulang jika memang cuaca tidak memungkinkan. Jadi bisa digeser waktunya ya apabila ada keadaan yang tidak memungkinkan. Yang keempat, memberikan pemahaman mengenai perannya dan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam mencapai suatu keberhasilan program. Yang kelima, diskusi terbuka dengan santai, pelibatan rekan sejawat sesuai dengan kemampuan. Terima kasih. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Mungkin demikian presentasi dari program rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dari saya. Barangkali dari Ibu Kepala atau Bapak Ibu Guru sekalian ada yang mau bertanya tentang program yang sudah saya rencanakan ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami ingin bertanya tentang yang tadi Bapak jelaskan, mengapa tidak semua siswa dilibatkan, hanya siswa yang di kelas atas saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Rohaiti. Mengapa di sini saya hanya melibatkan kelas 4, 5, dan 6 dalam rencana kegiatan tersebut? Kenapa kelas 1, 2, dan 3 tidak dilibatkan? Di sini alasan saya karena kelas 1, 2, dan 3 mereka masih minim pengetahuan tentang aturan-aturan permainan atau pelaksanaan dalam pembelajaran anak. Dan di sini saya akan melibatkan kelas 1, 2, dan 3 atau kelas bawah sebagai penggembira atau sponsor atau penonton untuk mendukung kakak-kakaknya yang sedang bertanding dan sedang melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih Ibu, itu jawaban saya. Barangkali ada yang mau memberikan saran atas rencana program saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kaitannya sama pertanyaan Bu Eti. Ini saran dari saya untuk kedepannya. Untuk kedepannya apabila melaksanakan program seperti ini, diharapkan secara menyeluruh ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengadakan tadi yang judulnya samudra ya, itu didapatkan dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga tolong dalam olahraga itu usahakan dalam fasilitasinya harus ada gitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran dari Ibu Kepala. Di sini saya akan insya Allah untuk kedepannya, untuk program saya yang akan selanjutnya, saya akan memilih cabang olahraga yang mungkin bisa melibatkan seluruh siswa dari kelas 1, 2, 3 sampai 4, 5, dan 6 untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Insya Allah Bu, saya akan mencari atau menyiapkan program olahraga yang mungkin bisa melibatkan semua siswa di SD Negeri 1 Sukajaya. Mungkin presentasi dari saya dari program rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek saya cukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.